pada tahun 1947 terjadi persaingan besar-besaran antara Amerika dengan Uni Soviet dalam bidang perkembangan teknologi luar angkasa. Persaingan ini juga biasa dikenal dengan istilah Space Race. Pada masa awal Space Race ini, Uni Soviet mulai mengembangkan satelit pertama di dunia yang diberi nama Sputnik 1 dan berhasil meluncurkannya pada tanggal 4 Oktober 1957. Untuk mengejar ketertinggalan itu, pada tahun 1958, Amerika mulai membentuk badan luar angkasa yang diberi nama NASA dan berhasil meluncurkan satelit pertama mereka yang diberi nama Explorer 1 pada tanggal 30 Januari 1958. Setelah keberhasilan Explorer 1, Amerika juga melanjutkan keberhasilannya dengan meluncurkan satelit berikutnya yang diberi nama Tyros 1 dan Tyros 2 pada tahun 1960. Pada 12 April 1961, Uni Soviet kembali menyusul dengan berhasil mengirimkan manusia pertama ke luar angkasa, yaitu Yuri Gagarin, dengan menggunakan kapsul Vostok 1. Setelah itu, Amerika mencoba mengungguli lagi dengan mengirimkan astronot pertama mereka yang bernama Alan Bartlett Shepard menuju luar angkasa dengan menggunakan kapsul Mercury 7. Namun, misi tersebut tidak sampai mengorbit dan hanya merupakan misi penerbangan naik turun. Sehingga Uni Soviet menyebut misi tersebut dengan penerbangan kutu loncat. Usai keberhasilan misi kapsul Vostok 1 dan 2, Uni Soviet kembali mengirim kapsul Vostok 3 dan 4 pada tahun 1962 yang diantaranya terdapat angkasawakti pertama di dunia yang bernama Valentina Tereshkova. Pada 1967, Amerika kembali menunjukkan perkembangan dengan berhasil mengirimkan gambar TV pertama dari permukaan bulan. Pada misi Apollo 11 di tahun 1969, Neil Armstrong dan Edwin Aldrin berhasil mencatatkan diri sebagai manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan. Perkembangan teknologi antariksa tidak berhenti sampai di situ. Amerika melalui NASA berhasil membuat dan meluncurkan pesawat ulang-alik pertamanya pada 1981 yang bernama Columbia dan disusul oleh Uni Soviet yang mulai mengembangkan pesawat ulang-aliknya sendiri pada tahun 1988 yang diberi nama Buran. Namun, perkembangan Buran beserta program antariksa milik Uni Soviet terhenti akibat krisis politik yang terjadi di sana dan mengakibatkan terpecahnya Uni Soviet menjadi beberapa wilayah. Dari semua peristiwa ini, mereka sadar bahwa luar angkasa terlalu luas untuk dijelajahi oleh satu atau dua negara saja. Sehingga beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia atau Uni Soviet, Jepang, Kanada atau Uni Eropa bekerja sama untuk mengerjakan proyek besar yang diberi nama International Space Station atau ISS. Proyek ini kelak akan menjadi pusat perkembangan teknologi luar angkasa yang ada di seluruh dunia. Perkembangan teknologi antariksa di Indonesia dibuktikan dengan didirikannya Lembaga Penerbangan dan Antariksa atau LAPAN pada tahun 1963. LAPAN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. Pendirian LAPAN difokuskan untuk penyelenggaraan keantariksaan, penelitian dan pengembangan sains antariksa, penginderaan jauh, hingga pengembangan teknologi penerbangan dan keantariksaan. Hasilnya, Indonesia berhasil meluncurkan sistem komunikasi satelit domestik Palapa A1 pada 9 Juli 1976. Satelit pertama Indonesia tersebut diorbitkan dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Saat itu, Indonesia menjadi negara ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Kanada yang memakai satelit komunikasi sebagai wujud ambisi pemerintah Indonesia yang ingin memiliki satelit untuk menghubungkan komunikasi di wilayah Indonesia dengan cepat. Pada tahun 1986, Indonesia sempat memiliki calon astronot pertama,
Ia adalah seorang perempuan bernama Profesor Dr. Pratiwi Sudarmono. Pratiwi rencananya ditugaskan untuk ikut ke dalam misi STS-61H di pesawat ulang-alik Columbia guna mengirim satelit Palapa B2P, Skynet 4A, dan Westar 6S ke orbit bumi. Pemberangkatannya dijadwalkan pada tanggal 24 Juni 1986 dan rencana mendarat 1 Juli 1986. Namun, misi tersebut dibatalkan karena terjadi insiden pesawat ulang-alik Challenger yang menewaskan astronotnya. Pratiwi sendiri merupakan ahli mikrobiologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dalam rencana misi penerbangannya, perempuan kelahiran 31 Juli 1953 itu mendapat tugas untuk melakukan penelitian terkait daya tahan tubuh manusia dan kemungkinannya untuk hidup berkoloni di luar angkasa. Kendati batal terbang, Pratiwi tetap melakukan penelitian di NASA dari tahun 1985 sampai 1987. Ia kemudian mengabdikan diri dengan melakukan berbagai penelitian sekaligus menjadi staf pengajar di kampusnya. Meski lambat, Indonesia melalui LAPAN terus melakukan pengembangan satelit sendiri melalui riset dan kerjasama dengan berbagai pihak. Hingga pada 10 Januari 2010, satelit komunikasi dan penginderaan jauh terbaru milik Indonesia yang bernama LAPAN A1 diluncurkan berkat kerjasama dengan Jerman. Lebih dari 45 tahun berlalu, Indonesia masih bergantung pada teknologi negara lain guna memenuhi kebutuhan satelitnya. Padahal, sering bertambahnya penduduk, tumbuhnya ekonomi, hingga karakter wilayah Indonesia yang berpulau dan memiliki banyak daerah terdepan, terpencil dan tertinggal, membuat kebutuhan satelit akan terus ada. Pandemi COVID-19 dan digitalisasi makin menyadarkan pentingnya satelit bagi Indonesia. Satelit tidak hanya dipakai untuk jaringan telepon seperti di masa lalu, tetapi kini lebih banyak untuk komunikasi data, mengakses internet, menavigasi perjalanan, pembelajaran jarak jauh, penyiaran, layanan medis jarak jauh, belanja daring, hingga perbankan, semua butuh satelit. Satelit juga bermakna strategis bagi pembangunan bangsa. Satelit penting untuk pemotretan rupa bumi, pantauan cuaca, pengamatan lingkungan, pengendalian transportasi, militer, hingga keperluan ilmiah. Satelit juga bisa dipakai untuk menentukan luas areal panen, pemandu traktor, menentukan lokasi tangkapan ikan, hingga menentukan lokasi terdampak bencana. Dampak positif. 1. Berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatkan akses informasi dan komunikasi. 3. Melahirkan jenis usaha baru yang bergerak di bidang luar angkasa. 4. Sebagai sarana pariwisata dengan dipopulerkannya wisata luar angkasa. 5. Sebagai sarana pertahanan dan keamanan lokal, nasional, regional maupun global. Dampak negatif. 1. Menciptakan potensi konflik atau perang antar negara. 2. Penyalahgunaan teknologi luar angkasa menjadi sejenis senjata pemusnah massa yang mengancam umat manusia. 3. Sering terjadi kecelakaan atau proyek gagal yang memakan korban jiwa. 4. Polusi luar angkasa yang diakibatkan menumpuknya sampah-sampah satelit di luar angkasa. 5. Penggunaan anggaran biaya yang dikeluarkan sangat besar.